Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Iis Sri Sunarse, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Poncol, Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya telah melakukan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa pembelajaran atau pemberian layanan BK yang saya lakukan masih terpusat pada konselor atau guru BK, sehingga konseling kurang bisa mengeksplor kemampuan dan kurang percaya diri dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, tentu saja saya merasa banyak pemahaman dan ilmu baru yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pandangan saya tentang pendidikan. Saat ini saya juga merasa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik mengutamakan perilaku menuntun dan memberi contoh kepada peserta didik. Memberikan layanan bimbingan kepada murid disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, karena setiap individu berbeda dengan individu yang lainnya. Ide atau gagasan yang saya miliki dan itu timbul sepanjang proses perubahan adalah metode, di mana metode pembelajaran yang saya gunakan sesuai hasil need assessment dan menyesuaikan karakteristik peserta didik. Media, saya memanfaatkan media berbasis iptek sesuai dengan kodrat zaman, di mana peserta didik lebih menyukai hal yang berbasis IT. Yang terakhir, penilaian. Saya menggunakan dua aspek penilaian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Inilah praktek baik dan aksi nyata yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Saya memulai dari perencanaan. Dalam perencanaan, saya melakukan kolaborasi dan diskusi dengan rekan sejawat dalam membuat alat ungkap masalah sebagai bahan need assessment. Need assessment yang telah disepakati saya bagikan kepada murid dan saya lakukan analisis sebagai bahan dasar dalam membuat perangkat bimbingan atau perangkat ajar. Hal ini bertujuan supaya perangkat ajar yang saya gunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan bidang saya, memberikan layanan bimbingan klasikal yang saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini tentu saja berdasar hasil need assessment. Pembelajaran atau bimbingan yang saya lakukan secara berkesinambungan. Di sini saya juga memberikan layanan bimbingan kelompok pada murid yang belum tuntas dalam layanan bimbingan klasikal. Saya juga memberikan layanan konseling kelompok pada murid yang belum tuntas dalam layanan bimbingan kelompok. Sedangkan layanan konseling individual saya berikan sesuai hasil pemetaan awal dan juga kebutuhan peserta didik. Di sini saya juga memanfaatkan iptek dalam pemberian layanan bimbingan ataupun pembelajaran. Salah satunya saya menggunakan PowerPoint, media sosial, dan juga memanfaatkan jaringan internet. Selain memanfaatkan iptek, saya juga memberikan yel atau ice breaking di tengah-tengah pemberian layanan bimbingan dan konseling. Hal ini bertujuan supaya peserta didik tetap bisa konsentrasi dan juga antusias mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Tahap refleksi berdasarkan evaluasi proses pemberian layanan bimbingan dan konseling atau pembelajaran masih ada peserta didik yang pasif ketika berdiskusi. Selain itu, beberapa peserta didik memiliki karakteristik introvert sehingga mengganggu proses pembelajaran. Sedangkan berdasar evaluasi hasil, didapati ada peserta didik yang bersikap tidak jujur dalam memberi keterangan. Untuk solusinya di sini saya memberikan layanan tindak lanjut konseling kelompok secara berkesinambungan. Selain itu juga memberikan layanan konseling individu kepada peserta didik yang membutuhkan.
Perkenalkan, saya Bu Endang Mujati Ningsih sebagai salah satu guru bimbingan konseling di SMKN Poncol. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Iis Sri Sunarsih yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Magetan. Sebelumnya, Bu Iis sering mengeluh menghadapi peserta didik yang motivasi sekolahnya rendah. Padahal sudah diberikan layanan BK secara maksimal. Namun, setelah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan PGP, praktek pelayanan bimbingan yang Bu Iis laksanakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kini metode layanan yang diberikan lebih berorientasi pada peserta didik atau konseli dan tidak sering memberikan advice atau nasihat sebagai acuan dalam pemberian layanan, sehingga lebih memerdekakan konseli. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sukses dan semangat terus untuk Bu Iis. Semoga dapat mengikuti PGP dengan lancar. Terima kasih. Halo, saya Bapak dan Ibu Guru hebat. Saya Bapak Reddy Prayoga, selaku Guru Produktif Teknik Bodi Otomotif dan wali kelas. Saya adalah salah satu rekan sejawat dari Ibu Iis Sri Sunarsih. Pemberian layanan BK yang diberikan oleh Ibu Iis mencerminkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana peserta didik diberi ruang untuk mengeksplorasi diri sesuai perkembangannya dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Metode layanan BK yang Ibu Iis gunakan juga sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ia mampu memanfaatkan media teknologi sebagai metode layanan yang menyenangkan. Inovasi yang Bu Iis terapkan juga bisa menjadi inspirasi bagi pendidik lainnya. Selamat menempuh pendidikan guru penggerak Bu Iis. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa dari kelas 11 DKV. Saya adalah siswi bimbingan Ibu Iis pada mata pelajaran bimbingan dan konseling. Saya sangat senang mengikuti bimbingan konseling karena Bu Iis selalu ramah dan telaten dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, kami sering diberikan game-game dan juga yel-yel yang menarik sehingga meningkatkan motivasi belajar. Bagi saya, sekarang bimbingan dan konseling itu tidak menakutkan, namun bisa menuntun kita untuk memahami diri dan berkembang secara optimal sesuai masa perkembangan diri. Terima kasih Bu Iis, karena ada kelas BK Bu Iis, disitulah ada aku juga. Halo teman-teman, nama saya Joy Saskia Meka dari kelas 10 DKV. Saya adalah salah satu siswa bimbingan Bu Iis. Saat saya di SMP, selalu takut saat mendengar kata BK. Namun sejak kelas 10 ini, saya senang mengikuti pembelajaran bimbingan dan konseling dengan Bu Iis. Karena sebagai guru BK, Bu Iis tidak galak, selalu memahami kesulitan siswa. Jadi cara memberi layanan BK lebih bisa saya terima untuk meningkatkan potensi diri saya. Saat layanan bimbingan klasikal sering diselingi dengan game yang menarik. Sekarang BK adalah sahabatku. Terima kasih Bu Iis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.